Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah sahabat Quran, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai kembali tahsin tilawah secara mudah membaca Al-Quran. Tapi sebelum kita memulai, maka sesungguhnya tartil tilawah yang baik diibaratkan kita memasak, yaitu tidak memasak terlalu matang, juga tidak memasak masih mentah. Jadi harus pas. Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran Karim, harus pas tajwidnya, harus pas makhrajnya dan seterusnya. Insyaallah hari ini kita akan, setelah kemarin kita membahas hamas dan jahar, ya, maka sekarang kita akan membahas sifatul huruf berikutnya, yaitu syiddah, kemudian rokhawah. Syiddah tertahan, kemudian rokhawah mengalir. Dan di antara kedua sifat itu maka ada sifat pertengahan, yaitu tawassut. Baiklah, kita mulai dari sifat syiddah. Ya, hurufnya ada 8. Dirangkai menjadi ajlu qatu bakat. Ya. Yang pertama alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Maka cara mudah untuk mengetahui, ya, sifatul syiddah ini adalah dengan cara disukun. Ya. Jadi sebelumnya fathah, kemudian huruf syiddahnya disukun. Contoh, ba. Nah, ini huruf dari huruf alif, ya. Huruf syiddah yang pertama alif. Jadi ketika sukun dia tertahan. Ba, bukan ba. Ya. Kemudian huruf jim, baja, tidak dibaca baca, ya. Maka kalau dibaca baca, maka dia akan keluar udara. Sedangkan syiddah adalah tidak keluar udara, tertahan. Kemudian bada, ya, baqo, dan seterusnya. Kemudian ada dua huruf, ya, dari syiddah ini yang memiliki dua karakter, ya, yang kemarin sudah dibahas, yang berlawanan, yaitu dia syiddah juga, dia hamas juga. Maka yang harus didahulukan adalah syiddahnya, kemudian hamas. Contohnya adalah bat, dan itu contohnya seperti itu. Jadi yang mengalir adalah nafasnya, ya, yang mengalir nafasnya, maka yang tertahan adalah suaranya. Itu adalah contoh dari huruf syiddah. Contoh misalnya dalam praktek, Rabbil alamin. Nah, itu baknya dibaca seperti berat, ya. Fada'a rabbah, gitu. Kemudian huruf yang lainnya misalnya huruf ta, hatta, ya. Kemudian misalnya huruf dha, waladhdallin. Nah, itu termasuk huruf syiddah. Nah, kemudian bagaimana sifatul huruf pertengahan antara syiddah dan rokhawah mengalir, yaitu tawassut. Dirangkai hurufnya menjadi lin Umar, ya. Lin Umar itu artinya lembutlah wahai Umar. Kita mengerti bahwa Umar bin Khattab memiliki tipologi atau tipikal yang keras, maka kita dia diingatkan tidak langsung lembut, maka pertengahan, ya, tidak terlalu lembut, tidak terlalu kasar. Jadi hurufnya dirangkai menjadi lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Ya, sesungguhnya ain itu termasuk kelompok huruf, ya,
tawassut, pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Contoh misalnya huruf lam. Ketika lam disukun, ya, maka membaca sifatul tawassut dengan cara tidak digentakkan, ya, kemudian tidak terlalu panjang. Contoh fleksibel saja, ya. Contohnya adalah alhamdulillah, alhamdulillah, ya, tidak dibaca alhamdulillah, nah, tidak ditekan al, seperti itu. Kemudian misalnya huruf nun, ya, dalam misalnya hukum izhar hakiki, nun sukun ketemu dengan ha, itu dibaca jelas, ya, tidak digentakkan. Kalau digentakkan itu akan nanti akan masuk ke sifatul huruf syiddah. Contohnya adalah minha, bukan minha, seterusnya. Mim misalnya tidak digentakkan, wahum lahu, seperti itu, tapi dibaca wahum lahu munkirun, seperti itu, ya. Lid Umar. Kemudian huruf ra. Nah, huruf ra ini termasuk huruf tawassut, pertengahan antara syiddah tertahan dan rakhawah mengalir. Contohnya misalnya untuk ra ini, ya, bisa dalam kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan sifat ra ini selain dia tawassut adalah memiliki sifat takrir. Artinya bergetar 2 kali, tidak berlebihan. Contohnya misalnya yang berlebihan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup 2 saja takrir. Ya, dot seperti itu. Ini termasuk huruf tawassut, ya, pertengahan. Kemudian huruf rakhawah, ya. Huruf rakhawah itu sudah mengalir. Contohnya misalnya huruf kha. Nah, maka bacanya adalah mengalir. Akhladah, seperti itu. Bukan akhladah, terlalu cepat. Seperti itu. Kemudian huruf, misalnya huruf yang lainnya, misalnya huruf ta, ya, mathna, untha, nah, seperti itu, ya. Kemudian misalnya huruf dha, ya. Huruf dha adalah termasuk huruf rakhawah juga, ya. Maka cara membacanya adalah jangan terlalu cepat, tetapi ada jeda sedikit, ya. Contohnya misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Jadi huruf dha ini selain dia rakhawah, ya, memiliki sifat istitalah, yaitu sifatul huruf memanjang, ya. Huruf dha memiliki sifat istitalah, waladdallin, nah, seperti itu, ya. Jadi sekali lagi bahwa yang pertama sifatul huruf syiddah, ya, dia akan menjadi ajudqatu bakat, maka cara bacanya ditahan. Kemudian ada huruf rakhawah, sifatul rakhawah, maka bacanya mengalir. Fa asbahtum, jadi ada jeda, seperti itu, ya. Kemudian sifat di antara keduanya adalah tawassut, itu sifat pertengahan, itu membacanya tidak terlalu tahan, kemudian tidak terlalu mengalir, ya, seperti itu. Inilah contoh dari 3 huruf ini. Mudah-mudahan kita bisa membedakannya, bisa membaca dengan baik, ya, sehingga kita mendapatkan, ya, pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir
maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Adapun orang yang belajar dengan terbata-bata, maka dapat 2 pahala, lahu ajran. Demikianlah untuk tahsin pada hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Tutup dengan hamdalah dan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.